biar badan saya sehat. Kayaknya nyoteng HP ini crossback gaya. Minta selawat apa? Janda dalam kolam. Janda dalam kolam? Apa ramodar? Janda kok ning kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa qala an-nabi asyaddul jihadi jihadul hawa. Al-hadis. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal. Dukuh Kedawung, Desa Wanatirta, Kecamatan Guyang-Guyang. Oh, Paguyangan, Brebes. Bapak Ibu warga masyarakat Paguyangan, rahimakumullah. Makan gorengan, minumnya kopi susu. Hai orang Paguyangan, I love you. Bapak Ibu, sejatinya 2 hari ini saya dalam keadaan sakit. Ini badan saya gemetar karena keringat dingin. Sejak kemarin saya landing dari Bengkulu, baru di rumah 5 jam harus kembali berangkat. Sebenarnya istri saya sudah melarang saya untuk berangkat karena khawatir dengan kondisi fisik saya. Dia bilang sama saya, "Beb, Mbok nggak usah berangkat ngaji saja. Kan lagi sakit." Saya bilang, mungkin fisik saya lemah, badan saya sakit. Tapi semangat saya mengalahkan rasa sakit saya. Apalagi melihat semangat ibu bapak di majelis pengajian emperan. Baru ini pengajian lokasinya ada ereng-erengan. Seolah nonton bioskop. Tapi apapun itu keadaannya, walaupun mungkin badan saya keringat dingin, apalagi kopi panasnya belum datang, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah biqauli alhamdulillah. Saya hanya bisa berdoa dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan majelis malam hari ini bisa menjadi obat bagi saya. Maka malam hari ini semua yang hadir, yang minta doa, saya doakan. Yang minta maaf, saya maafkan. Dan yang minta THR, saya minta maaf. Karena acara kita malam hari ini adalah halal bil halal. Ibu bapak yang saya muliakan, betapa kemudian setan itu tidak terima
Setan tidak terima ketika yang di depan berdiri. Kayak Mas Banser duduk saja nggak apa-apa Mas. Saya meyakini mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ibu bapak yang saya muliakan, saya memahami bahwa setan adalah makhluk Allah yang tidak pernah terima ketika umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang hakiki adalah di saat Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu yang Allah janjikan kepada mereka yang mau berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berjumpa dengan Idul Fitri. Bagaimana kemudian pengajian ini menjadi menarik dengan kopi panas yang datang? Yang buka tisu rakat mau toh kan. Buka tisu itu dari samping. Ngene mbah. Lagi keprimen. Harusnya kan sebelah sini, kenapa di sini? Ini sudah cangkirnya kecil, isinya separuh. Kere amat. Bagaimana kemudian Allah menjanjikan kepada orang berpuasa? Ketika berpuasa Allah menjanjikan lis-shaimi farhatani. Untuk orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah indal iftar, ketika datangnya waktu berbuka puasa. Dan saya bersyukur ibu bapak, hari ini saya sakit, tapi alhamdulillah saya masih kuat berpuasa Daud. Karena saya sudah sejak tahun 2016 melaksanakan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Maka saya mencoba konsisten walaupun badan saya sakit, badan rasanya gak karu-karuan, hari ini tetap puasa. Dan alhamdulillah saya gak mati gara-gara puasa. Puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin, saya juga Daud. Kemudian yang kedua, apa kebahagiaan bagi orang berpuasa? Farhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan mendapatkan kebahagiaan besok di hari kiamat. Orang-orang yang berpuasa akan langsung bisa menatap wajahnya Allah. Maka kalau ada ustadz yang mengatakan kenikmatan tertinggi di surga itu adalah seks, itu goblok. Dulu ada di televisi, ada ustadz yang mengatakan kenikmatan tertinggi di surga adalah seks. Saya bilang, kalau kenikmatan tertinggi di surga itu seks, gak usah ke surga, cukup ke Gang Sadar. Cukup ke Sarkem saja. Tetapi kenikmatan tertinggi itu adalah besok ketika di akhirat, di surga, kita semuanya ditakdir untuk bisa melihat wajahnya Allah. Untuk bisa melihat kesempurnaan Allah. Untuk bisa melihat zatnya Allah. Itu jauh lebih nikmat, betul? Coba Anda bayangkan ibu bapak. Saya buka masker saja janda-janda heboh. Apalagi kalau kita besok melihat langsung zat Allah.
Itu adalah puncak kenikmatan yang tak terhingga. Dan itu hanya didapatkan oleh siapa? Oleh mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Mangga Kiai. Alhamdulillah kita dihadiri oleh Bapak Kiai yang sudah meninggalkan dunia hitam. Karena rambutnya putih semua. Maka hanya orang-orang yang tidak tahu value dan nilai. Yang mereka tidak fokus dan memperhatikan keberadaan puasa Ramadan. Bagaimana kemudian Ramadan ini Allah jadikan sebagai media untuk dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Dengan memanage nafsu. Ibu bapak. Tadi di pembukaan saya sampaikan firman Allah. Dalam surat An-Nazi'at ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Dan orang-orang yang takut dengan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Pada akhirnya orang yang selamat adalah orang yang mampu mengelola hawa nafsunya. Nafsu itu tidak untuk dibunuh. Karena itu pemberian Allah yang sangat indah. Kalau saya disuruh milih, Miftah, kamu pilih mana? Jadi manusia apa jadi malaikat? Hakul yakin saya jawab, saya pilih jadi manusia. Jadi malaikat itu gak asik Pak. Punya iman, gak punya nafsu. Jadi malaikat itu hanya bisa taat, gak bisa yang lain. Kalau malaikat diminta sujud, selamanya dia sujud. Kalau dia ruko, selamanya dia ruko. Bahkan dalam satu riwayat, ada malaikat yang dikasih tugas dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tugasnya hanya menghitung butiran air hujan. Ini malaikat jarinya jutaan. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril sahabatku, itu siapa? Malaikat. Tugasnya apa? Tugasnya menghitung berapa air hujan yang turun ke muka bumi. Kemudian Nabi Muhammad mendekat. Wahai malaikat, tugas kamu apa? Saya menghitung butiran air hujan yang turun sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Kamu bisa menghitungnya? Tidak ada satu butiran pun yang terlewat dari hitungan saya. Semuanya bisa saya hitung. Apa kata Nabi Muhammad? Ada enggak sesuatu yang tidak bisa kamu hitung? Ada. Apa itu? Ketika umatmu bersolawat kepadamu, maka pemberian yang Allah berikan kepada umatmu tidak bisa aku menghitungnya satu demi satu. Artinya apa? Begitu besarnya pahala yang Allah berikan kepada mereka yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu pahalanya lebih besar daripada jumlah butiran air hujan. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan itu. Bu, hujan itu butirannya berapa? Kita nggak bisa ngitung. Ternyata pahala bagi orang bersolawat melebihi butiran air hujan. Makanya kalau ada hujan kamu nggak usah takut. Ingat, hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Yang jawab selebeu itu pasti janda. Selebeu. Maka Ramadan itu Allah kreasikan, create. Bagaimana bisa menjadikan kita pribadi yang baik? Saya bilang, sebelum menciptakan Allah, sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa ibu bapak? Benar terus gak pernah salah. Kenapa? Karena malaikat punya iman gak punya nafsu. Itu artinya apa? Kalau ibu-ibu pengen punya suami benar terus gak pernah salah, gampang. Nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel. Gak pernah salah. Makanya kenapa saya sakit, saya tetap ngaji. Karena saya gak tahu Pak. Saya lebih senang kalau dipanggil oleh Allah dalam keadaan pengajian. Tahu-tahu malaikat Israel datang. Kan keren. Saya pengajian di mana ini? Paguyangan.
Tahu-tahu malaikat Israel datang, diumumkan di masjid-masjid paguyangan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang ketua panitia. Kita nggak tahu. Siapa ketua panitianya? Oh langka. Oh, siapa ketua panitianya? Oh udah tua ya. Panjang umur ya Pak. Arane siapa? Sutoyo. Sutoyo alias Suloyo. Semoga Sutoyo panjang umur ya. Jadi orang sedunia mati, Sutoyo hidup sendiri ya. Malaikat benar terus. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan hewan. Mohon maaf, menciptakan setan. Setan itu karakternya apa ibu bapak? Punya nafsu, nggak punya iman. Maka setan itu salah terus, gak pernah benar. Maka kalau bapak-bapak paguyangan punya istri, kok istrinya sering salah gak pernah benar, saya curiga jangan-jangan istrinya biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Ibu bapak, setelah menciptakan malaikat dan menciptakan setan, Allah menciptakan hewan. Maka hewan itu lebih dahulu dibandingkan manusia. Makanya kenapa ada teori Darwin yang mengatakan manusia itu keturunannya kera. Tapi saya menolak teori itu. Masa mau ganteng kayak turunannya monyet ya? Masa kayak kunyuk? Masa kunyuk jenggotan ya? Hewan itu dalam kitab Bapak Ibu jenisnya ada dua. Ada hewan satu galak, ada hewan rumangkang. Satu galak ini hewan yang suka marah-marah. Dilambangkan seperti serigala dan anjing. Rumangkang ini hewan yang dipikirkan hanya nafsunya. Dilambangkan seperti kambing. Bapak Ibu, 4 makhluk ini ternyata hiburannya beda-beda. Malaikat itu hiburannya taat. Setan itu hiburannya mengganggu dan menggoda. Anjing itu sifatnya nakut-nakuti. Kambing itu hiburannya makan. Nah manusia itu keempat-empatnya ada. Jadi manusia itu ya ada malaikate, ono setane, ono weduse, ono asune. Kok kamu ngelirik aku? Sehingga mohon maaf, kok ada orang baik banget. Kita akan dengan gampang mengatakan, oh ini bukan manusia tapi malaikat. Contoh, ketika Siti Zulaikha takjub dengan akhlak dan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan apa? Hada malakun karim. Ini bukan manusia tapi malaikat. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu wajahnya tampan, akhlaknya bagus. Bahkan diklaim sebagai nabi tertampan di dunia. Kalau di sini kira-kira Nabi Yusuf kayak siapa ya? Enggak ada ya. Sutoyo. Bah. Masa Nabi Yusuf kempot? Enggak ada. Saking tampannya Nabi Yusuf mau diperkosa sama Siti Zulaikha. Sutoyo kok diperkosa? Enggak diperkosa bae mapan. Tapi saya baca kitab Bapak Ibu, ternyata Nabi Yusuf itu ciri-cirinya rambutnya gondrong. Siapakah yang rambutnya gondrong? Kalau ada orang kok baik banget, ini bukan manusia, ini malaikat. Tapi kok ada orang sukanya menggoda tok.
kita akan gampang mengatakan, oh setan. Makanya hati-hati suami tergoda dengan istri orang lain. Itu sifatnya setan. Maka ibu-ibu tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Cuman kesalahan Rika itu satu. Kalau pengajian ketemu Gus Miftah dandane ayu. Kalau di rumah ketemu suaminya, ya Allah. Dasar tua bolong-bolong. Boyoknya bekas kerokan. Ambune balsem. Fresh care. Tali kotangnya pedel siji bisa. Menjijikkan. Penampilan terbaik itu di hadapan suami, bukan di hadapan suami orang. Setan. Kok ada orang sukanya nakut-nakuti itu. Dengan gampang kita mengatakan, oh ini anjing. Makanya Pak Polisi, sekarang kita rubah. Bagaimana caranya masyarakat itu melihat polisi tidak takut, tapi nyaman. Karena yang suka nakut-nakuti itu adalah anjing. Dan polisi bukan anjing, polisi orang yang terhormat. Kalau hari ini ada oknum polisi, itu bukan lembaga polisi yang nakal. Tapi oknum kepolisian. Makanya dan pangkatnya kecil gak apa-apa. Yang penting selamat. Daripada bintang 2 vonis mati. Sunarto ya, jenenge ya. Sunarto. Oh ini yang terkenal di TikTok itu ya. Toh ganjel toh, ini orangnya. Hati-hati, kok orang suka nakut-nakuti orang lain itu berarti sifatnya anjing. Tapi ingat, kok ada orang yang dipikir cuman makanan tok, berarti kelasnya kaya wedus. Isuk sego goreng, awan soto, sore pecel, mau tidur Indomie. Begitu mau pengajian tanya nanti suguhannya apa. Berarti kelasnya kaya wedus. Nah dari 4 sifat itu Pak Kapolsek. Siapa yang paling dominan? Yang paling dominan bukan sifatnya malaikat. Bukan sifatnya setan. Bukan sifatnya anjing. Tapi sifatnya kambing. Itulah alasan kenapa manusia disuruh berpuasa. Nah ibu bapak. Kenapa jalannya harus berpuasa? Ini supaya runut dengan tema kita halal bil halal hari ini. Kenapa jalannya harus berpuasa? Puasa itu kalau dalam Al-Baqarah 183 sampai 185 disebut dengan siam. Tapi dalam kalimat lain disebut saum. Seperti dalam surat Maryam ayat 62. Ada siam, ada saum. Apa perbedaan antara siam dengan saum? Ini bahasa Arab yang sudah dijawakan Pak. Makanya kalau Pak Narto ditanya, Pak Narto kok gak makan? Ngapunten, saya nembe siam. Siam itu bahasa Arab yang dijawakan. Makanya orang Jawa itu keren. Banyak orang Jawa yang namanya Arab, tapi gak ada orang Arab yang namanya Jawa. Orang Jawa namanya Miftah Arab. Orang Jawa namanya Abdurrahman Arab. Orang Jawa namanya Abdurrahim. Tapi nggak ada orang Arab namanya Sutoyo. Nggak ada. Habib manis muka. Ismi Habib Sutoyo. Nggak ada. Ismi Habib Sunarto. Nggak ada. Apalagi Habib Paijo, ora pantes ya. Nah, ibu bapak. Saum sama asyam itu bedanya apa? Asyam dan asaum itu maknanya adalah al-imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan diri. Kalau bahasa orang Jawa apa? Ngeker. Makanya kenapa ulama-ulama di Indonesia memberlakukan kalimat imsak yang diberlakukan 10 menit menjelang adzan subuh. Itu hanya ada di Indonesia Bapak Ibu.
Sebelum subuh 10 menit biasanya di masjid teriak-teriak. Imsak. Masih boleh makan apa enggak? Boleh. Tapi itu warning supaya segera menyelesaikan baik aktivitas mulut maupun aktivitas kelamin. Jadi kalau sudah imsak makanya buru-buru diselesaikan. Bagaimana kalau lagi kumpul sama istri Gus? Istri harus ngasih peringatan kepada suami. Mas sudah imsak. Bagaimana respon suami? Gaspol. Rampungke sebelum adzan subuh. Bagaimana kalau sudah adzan subuh belum selesai? Mau gak mau harus berhenti. Jangan teriak. Belum selesai sudah. Sholatu khairum minan naum. Nanggung. Batal puasanya. Pernah pengalaman seperti itu, Bu? Kamu kenapa bilang pernah? Kamu udah punya istri? Nikah bro. Ingat, jomblo itu free. Free hatin. Umurmu berapa? 19. Kok Raine tua temen ya? Tak pikir matang bulu. Kamu di sini sebagai apa? Vokalis. Kok wajahmu gak meyakinkan? Nah ibu bapak rahimakumullah. As-saum atau asyam itu maknanya al-imsak, menahan diri. Nah, asyam atau as-saum yang mana al-imsak itu tidak hanya berlaku di bulan Ramadan. Termasuk bulan-bulan setelah lepas Ramadan, kita harus memberlakukan imsak untuk diri kita sendiri. Coba, hari ini banyak orang yang berkasus hukum gara-gara tidak bisa imsak. Banyak rumah tangga yang berantakan muncul perceraian gara-gara tidak bisa imsak. Banyak pejabat korupsi masuk penjara ditangkap sama Pak Polisi Jaksa Agung KPK gara-gara tidak bisa imsak. Ini juga teman-teman polisi saya sering bilang. Pejabat itu boleh kaya kok Dan. Tapi pesan saya satu, jangan dipamer-pamerkan. Mbok ngerti penderitaan rakyat, sekarang lagi marah. Pejabat istrinya malah pamer di media sosial, betul Bu? Saya bilang kekayaan itu seperti celana dalam. Maksudnya apa? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Yang suka pamer celana dalam itu siapa? Superman. Goblok temen ya. Nganggo sempak nih jabah. Dalam banyak hal, sendi-sendi kehidupan kita harus imsak Pak. Menahan diri. Maka kenapa kemudian disebutkan oleh baginda Nabi? Asyadul jihadi jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu adalah menahan hawa nafsu. Santri saya tanya Mas, Abah kenapa setiap kalimat nafsu dia mulai dengan hawa? Karena yang paling bisa membuat nafsu adalah hawa. Makanya Pak Sunarto lihat Sutoyo nggak akan nafsu. Tapi kalau lihat hawa pasti nafsu. Ya. Hahaha. Kamu janda ya. Nah ibu bapak. Orang yang selamat pada akhirnya siapa? Orang yang bisa menahan hawa nafsu. Kalau saya menuruti nafsu saya Pak, saya milih di rumah, gak usah berangkat ngaji. Sudah tidur sama istri di rumah, istirahat. Tapi saya mikir, kalau saya tidak jadi berangkat ke paguyangan, satu, kira-kira yang terjadi apa? Mungkin saya dipisu-pisui sama panitia. Minimal Sutoyo, Gus Miftah bajingan. Saya mikir walaupun saya sakit. Kalau sekelas Habib Lutfi diundang nggak berangkat, orang akan bisa memaklumi. Karena beliau berangkat atau tidak itu atas kehendak hati. Yang tidak bisa diingkari. Makanya kalau kita mengundang Abah Lutfi itu ya siap-siap. Siap-siap beliau datang, siap-siap beliau tidak datang.
Tapi kok kayak Miftah ikut-ikutan Habib Lutfi. Sutoyo misu-misu. Matane kayak gini. Saya mikir. Kemudian yang kedua apa? Kalau saya tidak berangkat. Betapa kecewanya orang segini banyak. Yang diharapkan Gus Miftah yang muncul. Sutoyo. Tapi logika saya mengatakan apa? Saya sakit, saya tetap berangkat. Satu, saya berharap ini jadi obat bagi saya. Kok aminmu gak ikhlas sih? Kenapa? Karena majelis ini di dalamnya ada banyak kalimah-kalimah thayyibah. Dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Padahal Allah sampaikan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu obat. Saya yakin tadi sudah ada pembacaan kalimat thayyibah. Belum lagi selawat-selawat yang dikumandangkan. Minimal kalau Anda lihat saya sakit, masa nggak ada yang mendoakan saya sama sekali. Dan saya meyakini nggak mungkin segini banyak orang berdoa semuanya ditolak sama Allah. Betul? Walaupun satu pasti ada yang diijabah, Pak. Kita itu tidak boleh menyepelekan doanya orang, Pak. Kalau doanya kiai pasti mustajabah, doanya petani tidak mustajabah. Anda salah. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu diijabah oleh Allah. Itulah alasan kenapa kita minta doa kepada siapapun. Saya ketemu Pak Sunarto, Pak Narto tolong doakan saya. Sutoyo saya doakan, mudah-mudahan pulang pengajian tambah rezeki, tambah istri. Pertanyaannya kenapa kita harus mendoakan yang baik-baik? Karena doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada orang lain itu sama halnya dia mendoakan dirinya sendiri. Jadi kalau saya mendoakan Narto, Sutoyo tambah istri, itu berarti mendoakan diri saya. Tapi saya tidak akan pernah tergoda. Karena saya punya prinsip suami yang setia. Loh, saya setia, Pak. Godaan saya kalau ngaji dengan para artis, Pak Kiai. Saya nggak pernah tergoda. Kenapa saya nggak pernah tergoda? Karena saya menjaga perasaan istri saya. Kenapa saya ngomong harus menjaga perasaan istri saya? Karena direkam kamera. Masuk ke tepuk tangan. Nama kamu siapa? Hamdani. Ingat, sebelum kamu menikah bukalah mata lebar-lebar. Tapi setelah menikah tutuplah mata rapat-rapat. Hamdani ingat, menikahi orang yang kita cintai itu pilihan. Tapi mencintai orang yang kita nikahi itu adalah kewajiban. Langsung Hamdani jawab, cuaks. Saya doakan Hamdani istrimu cantik. Janda anak 15. Nah, kembali ke makna al-imsak ini. Selepas Ramadan kita masuk Idul Fitri. Jangan lepas dari imsak. Menahan diri. Begitu banyak hari ini dipertontonkan di media televisi. Orang kena kasus dan masalah gara-gara tidak bisa al-imsak. Bu. Laisha sadidu bisur'ah. Wa inna masadidul ladhi yamliku nafsahu ingdal ghadab. Terutama apa? Menahan kemarahan. Orang yang hebat itu bukan orang yang menang di medan perang. Bukan. Bukan yang menang di ajang MMA. Seperti Habib Nurmagomedov. Bukan. Bukan orang yang selalu menang tinju seperti Mike Tyson. Bukan. Tetapi orang yang hebat itu siapa? Orang yang mampu menahan amarahnya di saat marah. Ibu mohon maaf. Mau marah suaminya. Mau banting gelas. Diempet. Itu orang hebat. Suami marah sama istri. Mau banting istri, diempet. Itu orang hebat. Makanya ibu-ibu, bahagialah jadi orang gemuk.
Hikmahnya apa? Gak bisa dibanting sama suaminya. Kalau istrinya kurus, gampang dibanting. Seperti siapa yang bilang Lesti Kejora? Ngawur aja kamu. Hamdani makannya banyak apa sedikit? Banyak. Tapi kok tetap kurus? Kalau orang makannya banyak seperti Hamdani, tetap kurus, itu dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Lah bocah sekiye, manuknya sepira. Paling kayak pentil. Orang percaya sepil. Ya Allah. Nih buka ini, katanya temanku. Orang bisa keprimen ya. Saya kalau mau doa minum gini biasanya ini yang saya doakan kalau ada orang minta doa ke saya. Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Itu primen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Ditiup kemudian dibacakan Fatihah. Itu menjadikan air minum yang kita minum menjadi obat untuk setiap penyakit. Jadi kalau ibu anaknya mau berangkat sekolah dibekali air putih, bacakan doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan likulli da'in innaka 'ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah tiup. Goblok temennya lali. Dideleng, kok nonton di YouTube. Allahumma ja'al hadzal ma'. Kalau nggak bisa minimal di Fatihah. Fatihah itu keren, Bu. Fatihah itu ampuh. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Kalau Sutoyo pengen ketemu malaikat gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa bernafas. Langsung Sutoyo ketemu malaikat. Israel. Cangkemeh. Nembe-ngombe ger kayak gini. Kan aku jadi malu. Orang sakit malah bilang ger kayak gini. Ibu-ibu seneng ngarep ngomong kayak gini. Sakit pengen gantengnya kayak gini. Yang bilang yang gemuk itu. Kamu jadi cewek gemuk santai saja. 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di planet Mars. Itu artinya kamu gak gemuk, hanya salah planet. Langsung nutupi wajah, saya pikir malu, ternyata enggak, pamer gelang kayak gitu. Al-imsak, menahan diri. Nah, bagaimana cara menahan diri? Yuk kita selawatan dulu yuk. Biar badan saya sehat. Kayaknya nyoteng HP-nya crossback gaya. Minta selawat apa? Janda dalam kolam. Janda dalam kolam? Apa ramodar? Janda kok neng kolam. Sutoyo minta lagu apa Sutoyo? Bojo loro. Hamdani apa? Stasiun balapan? Ning stasiun balapan. Kota Solo sing dadi kenangan. Kowe koyo asu. Bisa? Buto ijo mangane bantal. Rokok kretek sandinge kopi. Hamdani jomblo rasa jual mahal. Selak tuwek ora payu rabi. Moni. Alhamdulillah. Lumayan saya kemeringat ini, Pak. Hah? Ya wong laraki mau dua kemungkinan. Mari apa mati.
Kalau saya mati kapanpun siap, tapi nggak terima kan para janda. Anak janda gie, sing ngendi? Oh, sing lemu gie janda, bajune ireng, pantesan ngarap sendiri, supaya aku nafsu sama kamu. Kok gue tahu tuh ada snack? Lihat sini snacknya. Aku nggak dikasih. Aku lihat. Sini. Jajane wong Brebes apa ya? Kita lihat unboxing. Yang pertama ada resoles sewu. Tahu sewu. Berapa? 1.500. Oh 500. Ya, tahu 500, resoles 500.000. Iki apa jenenge? Lapis 100, suguhannya 1.500. Miskin sekali. Ya Allah, ngirit. Oh Pak Kiai belum, Pak Kiai. Kan saya enggak. Pak Kiai bilang, jangan begini. Inyong orang ngira, arane Samsudin. Maaf ya Pak Kiai. Pak Kiai yuswane pinten? Umurnya pira? 25. lebih. Oh 73. Masih punya istri Kiai? Masih begini Kiai. Tangannya olahraga. Itu apa ya Bu? Keren loh Pak Kiai Samsudin, umurnya 73 tahun. Sehat. Makan apa-apa masih bisa Kiai? Masih makan daging kambing. Kecuali balong saya ngatos ya. Keren Kiai. Kamu nggak bisa jamin loh Hamdani usianya sampai 73 tahun. Tetapi santai saja Hamdani. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Jadi walaupun Pak Kiai Samsudin lebih tua daripada Hamdani, bisa jadi yang mati Hamdani dulu. Apa? Kan Pak Kiai. Iya, bisa jadi yang mati Hamdani dulu. Jadi ada dialog imajiner antara ajal dengan jodoh. Ceritanya Bapak Ibu, ajal itu ngiri dengan jodoh. Kenapa? Semua orang membicarakan jodoh, tapi tidak ada yang membicarakan ajal. Semua orang mengharapkan jodoh, tapi tidak ada yang mengharapkan ajal. Padahal datangnya ajal itu bisa lebih pasti dibandingkan jodoh. Maka banyak orang yang ketemu ajalnya walaupun dia belum berjodoh. Contohnya, melas temen ya. Gak usah pindah, Hamdani tak kasih uang, tak kasih uang. Tak kasih uang Hamdani. Rong atau 1.000 lumayan. Halo salaman barang. Tadi nggak salaman dikasih uang salaman. Emangnya aku cowok apaan? Santai aja Bapak Ibu yang gak kebagian uang. Saya kemarin pengajian di Surabaya. Ada jamaah saya kasih uang 200.000. Pulang stroke. Ora. Lumayan 200.000 ya. Untuk beli apa? Malah slot, cangkeme slot. Slot ya. Pak Kiai Samsudin tahu slot? Oh ternyata Hamdani beli slot doanya Kiai Samsudin. Pak Kiai Samsudin tiba ada duit ya. Masa Hamdani tok? Cair. Yo Pak Kiai 300.000 Pak Kiai. Apa?
Kamu mau? Miskin. Saya sedekah supaya saya sehat. Nah, aku mau. Coba, kalau seandainya pengajian ini ada kotak infaknya. Tadi ya makanya saya tanya, dompetmu ada 100.000 sama 1.000. Kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Ndeleng kunyuk sangune 100.000. Ndeleng kiai viral infaknya 1.000. Larang kiai napa kunyuk? Lebih menghargai kiai apa kunyuk? Balang temenan ya. Itulah makna al-imsak. Menahan diri. Bu, kenapa orang bertakwa itu tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Dan indikator ketakwaan itu adalah bila seseorang mampu melaksanakan 4 huruf yang ada dalam huruf takwa. Ta, qaf, wawu, ya. Takwa. Kalau kayak Sutoyo ini takwa, takut istri tua. Kalau Gus Miftah istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau Pak Kiai Samsudin, Fatimah. Istri 4, satu rumah. Iya. Yur apa-apa wong 300.000 ya Allah. 300 sagur. Sing lemu gue karo. Ya Allah, sawah wateng kabeh ya. Gede temen watengnya ya. Watengnya balapan. Itu kalau foto mesti miring. Set gitu. Khawatir watengnya katon. Nah, takwa itu apa Bapak Ibu? Huruf pertama adalah tak. Maknanya adalah tawadhu. Orang itu supaya bisa imsak dia harus tawadhu. Tawadhu itu apa? Merasa rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Merasa dirinya yang paling buruk. Merasa dirinya yang paling banyak salah. Merasa dirinya yang paling banyak dosa. Coba saya mau tanya, kira-kira di kampung Bapak Ibu, ada nggak orang yang lebih jelek dibandingkan Bapak Ibu? Ada. Yang jawab ada berarti dia tidak tawadhu. Harusnya apa? Kita yang paling jelek. Ditanya malah ada. Berarti kita merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Saya tuh kalau ketemu santri, saya bilang, belum tentu saya itu lebih alim daripada kalian. Abah mungkin dari kalangan kiai-kiai NU yang ada di Indonesia, Pak mungkin paling yang tidak alim. Tapi saya ini orang bejo. Bejonya kenapa? Karena hidup saya dikawal oleh para wali-walinya Allah. Saya disupport doa setiap hari oleh Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya senantiasa didoakan dulu oleh almarhum Al-Maghfurlah Mbah Dimyati Rois Kendal. Sayang banget beliau sama saya. Saya disupport doa oleh Abah Sarif Hidayatullah Sragen. Saya disupport doa oleh dulu almarhum Al-Maghfurlah Mbah Yaiden Ploso. Saya disupport doa oleh Sohibul Fadilah Mbah Yaidah Ploso. Disupport doa oleh Kiai Haji Said Agil Sirat, orang-orang sepuh saya. Makanya ibu-ibu kalau anak di pondok, anaknya nggak pintar, yang perlu kamu kuatkan satu, doanya. Belum tentu Pak yang alim itu lebih hebat dibandingkan yang bodoh. Saya dulu satu kelas yang nggak ngaji cuman saya, karena saya tabarukan ngurusi ayamnya Pak Kiai. Yang lain ngaji, saya nggak ngaji. 40 santri yang tidak ngaji saya sendiri, tapi yang jadi kiai juga saya sendiri. Pak Kiai Samsudin ini jauh lebih alim dibandingkan saya. Tapi mohon maaf Pak Kiai, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Gimana?
Jangankan Bapak Ibu Paguyangan, Presiden setiap punya acara ngundang Gus Miftah. Ramadan kemarin Indonesia saya yang mimpin, bukan Pak Jokowi. Kapan? Pas sholat duhur. Kenapa? Karena saya imam sholat duhurnya Pak Jokowi. Pak Jokowi manut sama saya. Saya bilang luruskan dan rapatkan softnya. Presiden jawab siap. Saya takbir, Presiden ikut takbir. Saya ruko, Presiden ikut ruko. Saya salam, Presiden ikut salam. Setelah saya salam, saya bilang, cie manut inyong cie. Kayak gitu. Imam sholat keprimen. Tawadu itu merasa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Tawadu idamanil talinasi rifatan. Kamu semakin merendah di hadapan manusia, kamu akan semakin tinggi. Itulah alasan kenapa manusia diciptakan dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya apa? Ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya belajar dari sifatnya tanah. Anda tahu sifatnya tanah? Tanah diinjak-injak tidak berontak, dikencingi tidak emosi. Tapi Anda lihat, dibiarkan dan didiamkan saja. Semakin lama, tanah harganya semakin mahal. Manusia itu belajar dari tanah. Ngalah. Gak usah menang sok tinggi, dia tempatnya di bawah. Tapi derajatnya tinggi. Manusia yang banyak ngalahnya, banyak ridhonya. Didiamkan saja harganya semakin tinggi. Dulu Pak saya bikin pesantren di Jogja, orang semua menghina saya. Miftah orang gak jelas. Saya dimasukkan WA Group para Gus, saya dikeluarkan dari WA Group. Miftah gak pantas berada di WA Group para Gus. Ternyata Allah berkehendak lain. Orang-orang yang dulu menghina saya hari ini kaget loh. Kok ternyata hari ini Miftah lebih terkenal dibandingkan saya. Saya punya prinsip. Silahkan rendahkan saya. Saya tidak akan melawan. Karena saya belajar dari sifatnya tanah. Mungkin orang bertanya. Kalau manusia itu sifatnya seperti tanah Gus. Terbuat dari tanah. Kenapa masih ada orang yang suka marah-marah, suka menghina? Apakah mereka tidak terbuat dari tanah? Tetap. Orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah. Namun barangkali tanah sengketa. Kok ada orang sakan aku nakuti? Jelas. Tanah kuburan. Orang kok sombong? Tanah tinggi. Orang kok sukanya galau kayak Hamdani? Tanah longsor. Orang kok sukanya ngaji kayak Kiai Samsudin? Jelas. Tanah suci. Orang kok sukanya belanja kayak ibu-ibu? Jelas. Tanah abang. Ridho ngalah. Tawaduk itu suami tidak merasa lebih baik dibandingkan istrinya. Istri apalagi tidak merasa lebih baik dibandingkan suaminya. Maka akhlaknya Kanjeng Nabi apa? Ketika punya masalah dengan istrinya, rebutan salah bukan saling menyalahkan. Contoh, Nabi Muhammad pulang dari masjid. Beliau tertidur di masjid, pulang ke rumah kemalaman. Mengetuk pintu rumah istrinya Siti Aisyah. Assalamualaikum. Ternyata Siti Aisyah sudah tertidur. 3 kali dia ucapkan salam, Siti Aisyah tidak bangun karena tidak mendengar salamnya Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau tertidur di depan pintu rumah Siti Aisyah istrinya. Keesokan paginya Siti Aisyah buka pintu, kaget. Melihat manusia termulia, manusia terbaik sepanjang sejarah. Tertidur di depan pintu. Akhirnya begitu dia buka, nangis. Pegang Kanjeng Nabi dengan mengatakan, wahai Nabi, ini salahku. Engkau pulang dari masjid, aku tidak mendengar salammu. Dijawab oleh Nabi, wahai Siti Aisyah istriku, ini bukan salahmu tapi salahku. Itu akhlaknya Nabi. Coba kalau Bapak Ibu Paguyangan. Bu, kupingin nangen dia. Sampai 3 kali. Bu, tangi. Kok gak bangun? Oh, bajingan. Siapa yang bilang seperti itu? Sutoyo. Itu akhlaknya Nabi. Kenapa? Karena Nabi memberlakukan sifat tawadhu. Istrinya Siti Aisyah juga tawadhu. Tidak merasa dirinya lebih hebat dibandingkan istrinya.
Orang kalau punya masalah Bapak Ibu itu diselesaikan dengan merasa dirinya yang salah. Kalau kita kan sebaliknya salahan. Saya ditanya, Gus, ada nggak rumah tangga di dunia yang tidak punya masalah? Ada. Ada satu rumah tangga di dunia yang tidak pernah punya masalah. Rumah tangganya siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa rumah tangganya nggak pernah ada masalah? Karena Siti Hawa tidak punya adik ipar dan mertua. Kemudian yang kedua apa? Karena zaman Nabi Adam dan Siti Hawa belum mengenal uang belanja. Kalau sekarang Pak, keluarga itu pasti bermasalah. Kenapa? Karena punya mertua dan adik ipar. Itu yang bikin cerewet, betul? Kok keting aku. Lagian mungkin ini lucu ya. Saya mau tanya sama ibu. Bakti seorang laki-laki suami kepada orang tua itu sampai kapan? Seumur hidup. Kalau perempuan taatnya berpindah dari orang tua kepada suami. Maka kemudian perempuan yang baik itu wa'in amar taha atau atka. Tapi beda dengan suami. Dia taat kepada kedua orang tuanya seumur hidup. Walaupun dia sudah menjadi suami. Rata-rata yang merusak hubungan suami dengan ibu bapaknya adalah istrinya. Betul? Wong ya teko ya. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya abang. Lumayan dapat 300.000 langsung pamit. Ora. Oh nguyu. Pak Kiai Samsudin gak kuat nahan tawa, kepencing-pencing, terkencing-kencing. Saya khawatir nanti Sutoyo juga begitu, hahaha, cerit kayak gini. Bu, yang merusak hubungan biasanya siapa? Istri. Suami ngasih uang belanja sama ibunya, kono, mbok nih diwenehi terus, melupakan istri. Kamu gak boleh protes, suamimu itu wajib taat kepada ibunya seumur hidup. Walaupun dia sudah menjadi suami. Betul? Alasannya kenapa? Karena suamimu itu besar karena air susu ibunya. Bukan karena susumu. Ini jawabannya. Supaya paham sirah. Suamimu itu besar karena air susu ibunya. Bukan besar karena susu istrinya. Cangkem. Malah punya inyong ramet tuh. Ibu tahu kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Su. Kalau 1, su. Kalau 3, su. Kamu belum paham, anak kecil. Makanya Pak Kapolsek, saya paling benci dengan kopi susu. Karena kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu ke brim. Tawadu, merasa dirinya lebih jelek dibandingkan orang lain. Dalam hal itu kemudian Kiai Haji Imam Jazuli, Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi, supaya kita menjadi pribadi tawadhu, beliau mengatakan apa? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Jangan dibalik. Kalau melihat orang lain, pandang dengan kacamata hakikat, supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Supaya kita tidak gampang meremehkan orang lain. Contoh, saya melihat para pendosa. Saya pandang dengan kacamata hakikat. Kenapa? Karena Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika malam hari kamu melihat ahli maksiat dan kamu ketemu keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dia sudah bertaubat sementara matamu tidak melihat. Kita kan biasa Pak, kalau lihat orang maksiat, maksiat tok. Kita lupa, mungkin malam itu dia mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya kenapa saya begitu dekat dengan para pendosa. Sampai saya punya quote,
Jangan pernah menghina pendosa. Seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Yang gak punya dosa ngaco, tak kasih uang. Hamdani. Oh raine kakek dosa kayak gini. Hamdani maning. Kita doakan Hamdani masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Yang bilang ojo janda. Mayan 200.000. Cuaks. Tawadu idamanil talin nasirif atan. Sementara memandang diri sendiri dengan kacamata syariat. Sehingga kita lebih hati-hati. Tidak gampang meremehkan amal cilik. Enggak. Bu, pandang suamimu dengan kacamata hakikat. Kok suami pulang kerja kemalaman, kamu jangan bersuudzon. Jangan-jangan ada lembur di kantor. Kok suami pulang baunya wangi, jangan curiga. Jangan-jangan dia pulang mampir karaoke. Makanya suami kalau pulang dari kantor jangan wangi pak. Caranya bagaimana? Bawa balsem dan fresh care. Sing marahi siapa? Kok marah. Si mbak itu ya Allah. Duduk di atas sambil begini kakinya ya Allah. Asik temen ya pengajian yang Brebes ya. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae mbletek. Simbae wis tuwek tapi kemenyek. Ya Allah, untune copot. Yang kedua huruf qaf. Qafnya apa? Qanaah. Kenapa? Anak wonge. Siapa qanaah? Anak jenenge qanaah. Mau Samsudin. Kia qanaah keprimen ya? Kok pas terus? Kamu tahu qanaah itu artinya apa? Menerima apa adanya. Namanya qanaah tapi jeluknya macam-macam. Ya ora qanaah. Suaminya ngasih uang belanja sebulan 100.000. Ditanya, cukup qanaah? Cukup. Untuk beli apa? Kalender. Jadi sepanjang hari makannya sambil lihat kalender. Qanaah. Dikasih uang belanja berapapun diterima, itu namanya qanaah. Salah satu sifat qanaah itu apa? Jangan pernah membanding-bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Dalam kitab Akhlaqun Nisa disebutkan ketika seorang istri mengatakan, "Mas, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu. Perempuan seperti itu haram mencium bau surga." Jangankan kok masuk surga, mencium baunya saja hukumnya haram. Makanya kenapa hubungan suami istri diperbaiki ketika Syawal dengan acara sungkeman. Istri minta maaf kepada suami. Jangan-jangan dalam keseharian kita banyak kesalahan antara suami dan istri. Suami didudukkan dengan baik, istri matur yang baik. Papa, wong paguyangan papa. Papa tunggaknya meletek-meletek. Suaminya jawab, iya mama, halah. Mama bentuknya kayak tong. Papa, kaulo ngaturaken sugeng riyadi papa. Mbok menawi kaulo gak ada kelepatan sak lima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kaulo banyu sak cawuk lemah sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek. Kaulo nyuwun agunge sih samudra pangaksami papa. Cium tangannya bolak-balik. Istri mencium tangan suaminya pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Apalagi mencium yang lainnya. Kalau budaya keraton Jogja yang dicium bukan tangannya tapi dengkulnya. Ngabekti. Tapi ingat dengkulnya bukan atasnya.
Kamu belum paham. Bu, kemarin satu Syawal sama suaminya seperti itu apa enggak? No. Paling pulang sholat id suaminya ditarik. Pak, kosong-kosong ya pak. Sing kosong-kosong apaan ya? Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min sodaqati yatba'uha ada. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Matur, suaminya jawab. Istri ngomong baik, suaminya jawabnya nggak jelas. Bapak kau lo ngaturakan sugeng riyadi mau menawi kau lo gak ada kelepatan sak lima sang ucapan sak langkah sang tidak tanduk kau lo banyu saca lemah saca gorong saca kayu sak coklet. Kau lo nyun agung isi samudra pangasami bapak. Kadang-kadang suaminya jawabnya apa? Ya pada-pada. Bukan begitu, kok pada-pada. Sutoyo dengerin. Kok pada-pada. Harusnya dijawab, iya bu. Kita semuanya banyak salahnya. Saya sebagai suami mungkin banyak salahnya. Ibu sing gede pangapurane. Wong lanang oke dosane. Wong wadon oke pangapurane. Bocah cilik oke sangune. Sing gede ndomblong baik. Sing jomblo kapan rabine. Kayak gini. Amdani. Istri saya pak kalau sungkeman ke saya 30 menit. Nangis. Kemarin saya tanya, kenapa kamu nangis? Ingat dosa? Enggak, bah. Kenapa nangis? Sikil inyong kepidak kayak gini. Qanaah, menerima apa adanya. Itulah kenapa posisi perempuan lebih banyak di bawah dibandingkan di atas. Iya. Karena perempuan menerima apa adanya. Pasrahnya. Kamu belum paham. Ya aja pindah ya. 200.000 pindah. Qanaah, menerima apa adanya. Konsep bahagia itu gampang kok bu. Tadi saya bilang apa? Menikahi orang yang kita cintai itu pilihan. Tapi mencintai orang yang kita nikahi itu adalah kewajiban. Apapun bentuk pasangan kita ya kita cintai. Itulah anugerah dari Allah. Makanya standar kehidupan itu gak usah tinggi-tinggi. Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika ditanya standar kehidupan. Dia mengatakan apa? Liyaqilla ma tafrahu bih, yaqilla ma tahzanu bih. Semakin sedikit sesuatu yang membuatmu bahagia, maka semakin kecil potensimu kecewa. Kenapa kok orang banyak kecewanya? Karena standar hidupnya terlalu tinggi. Akhirnya membanding-bandingkan dengan orang lain. Tetangganya beli mobil, ikut-ikutan naik mobil ambulan. Panas. Tetangganya beli rumah, ikut-ikutan masuk rumah sakit, stroke. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu adalah penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke belanja dengan stroke gaji. Kalau Hamdani beda. Apa itu stroke? Penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, gak ada yang ke kanan. Akan dicontohkan oleh Hamdani. Berimen. Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, semakin kecil potensi kecewamu. Standarnya biasa-biasa baik pak. Saya dulu tuh punya standar gampang kok. Saya punya rumah, Cagak 4, saya tinggal sama anak istri saya. Setiap sore saya ngopeni madrasah diniyah. Itu tok pak. Ternyata Allah kasih lebih. Ternyata Allah izinkan saya untuk ngaji keliling dunia. Saya bulan ini ngaji di 2 negara. Awal Syawal kemarin saya di Singapura. Kemarin saya berangkat
ke Hong Kong. Sebelumnya saya berangkat ke Taiwan. Sebelumnya saya ngaji di Belanda, di Perancis, di Belgia, di Doha, Qatar. Dulu cita-cita saya cuman madrasah diniyah. Allah kasih lebih. Saya dulu kalau lihat orang di TV nggak ngira kemudian saya menjadi tontonan. Dulu saya pikir saya yang nonton. Ternyata apa? Ketika standar kita biasa-biasa saja, Allah akan kasih segalanya. Maka jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena orang lain hidupnya tidak mesti indah seperti dirimu. Bisa jadi kamu membayangkan hidupnya Pak Sutoyo lebih indah. Padahal kenyataannya dia lebih susah. Umpamane, ya jangan Sutoyo. Apa mane? Sutoyo paringi duit. Suraya sini Sutoyo. Tak kasih uang orang kaya. Sini, kamu sini. Kok malah diem baik. Saya pinjam pistolnya boleh nggak? Sini Sutoyo. Ya 20.000 baik. Ya sepada karo si Hamdani, mayan 200.000 ya, ngejimat. Kita doakan mudah. Halah gaya temen ya. Dikasih uang langsung gaya. Muah. Kita doakan mudah-mudahan istrinya Sutoyo hamil lagi. Kembar anak 15. Wis tua. Ya ora apa-apa tua meteng maning. Bojone Nabi Zakaria wis tua meteng, ya ora apa-apa. Siapa tahu bojone Pak Samsudin meteng maning. Wis tua meteng, gimana Mbah? Meteng maning. Kalau Hamdani hamil sama siapa? Ibet-ibet gorengan kopi diseret sapi, amit-amit bocah jenenge Hamdani, urung ijab wis wani ngeloni. Wawunya adalah wiroi, menjaga diri dari kehormatan untuk mengemis dan meminta-minta. Dan yaknya adalah yakin. Apa itu wiro? Apa itu yakin? Akan saya sampaikan tahun depan. Karena saya mau pindah ke Gang Sadar di Batu Rade. Yang penting ibu-ibu doakan Gus Miftah sehat ya Bu. Mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi. Ini ambekannya sudah separuh-separuh. Tapi karena cinta saya sama ibu-ibu, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ketemu tahun depan insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.